Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali untuk membaca tafsir dari surah Al-Ahqaf. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan salah satu bentuk keistiqamahan adalah ketika mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ucapan itu dan dia meyakini di dalam hatinya apapun yang ia lakukan dimanapun dia, tetap Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan memberikan keistiqamahan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkara ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang yang benar-benar beriman dan kemudian dia istiqamah, maka dia akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turun perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat apakah kita benar mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun itu hanya sebatas ucapan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah mengatakan wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya, orang tua secara tidak langsung itu telah melahirkan kita ke dunia ini. Dari kita tiada, kemudian kita ada di dunia ini melalui perantara orang tua kita. Nyo yang deh secara zahir bakdanyo, kita ada di dunia ini karena orang tua kita secara tidak langsung. Karena kita otomatis ada itu karena Allah menciptakan, tetapi secara tidak langsung orang tua kita itu yang melahirkan kita sehingga kita ada di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa wasainal insan biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hanya perintah umum. Sampai-sampai Ibu Sa'ad ibni Abi Waqqas, beliau mengatakan kepada Sa'ad, bukankah orang Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian? Maka aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau meninggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. Baru turun ayat dalam surah Al-Ankabut. Itu Allah membatasi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dalam ayat ini perintahnya umum. Kami wasiatkan, kami perintahkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian turun ayat dalam surah Al-Ankabut itu membatasi berbuat baik kepada kedua orang tua
ketika kedua orang tua kita tidak memerintahkan bermaksiat kepada Allah. Memerintah maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan ya kepada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi la ta'ah li makhluk fi maksiatil khaliq. Itu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perintah bermaksiat kepada Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, berbuat baik, patuh kepada orang tua, itu perintah agama. Walaupun orang tua kita seorang yang musyrik, kufur kepada Allah, tetap harus patuh dan taat ketika keduanya tidak memerintahkan kita dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Pemiyaka ditamang dalam perintah maksiat, Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan kalian taat kepada keduanya. Lalu Allah memberikan kepada kita sebab kenapa harus taat. Allah mengatakan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya itu mengandungnya dalam keadaan susah payah dan kemudian melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Ya, mungkin para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca literasi buku-buku ataupun kita bertanya kepada para ahli dalam bidang ini, bagaimana seorang ibu itu bersusah payah dalam mengandung anaknya. Ditambah lagi ketika dia melahirkan anaknya, yang dalam keadaan hidup dan mati. Ya, tetapi seorang ibu itu tidak pernah memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu fitrah seorang wanita, dia akan mengandung anaknya dan kemudian dia akan melahirkan anaknya. Lalu Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ya, Allah menyebutkan mengandungnya, itu hamluhu wa fisaluhu, kemudian menyusuinya salasuna syahra, itu selama 30 bulan. Nah, ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita mengambil satu hukum dalam ayat ini yang harus kita pahami. Itu Allah mengatakan mengandung ya, kemudian ditambah menyusui. Ini 30 bulan. 30 bulan berapa tahun? 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 2,6 tahun. Para ulama kita itu sepakat. Ya, mungkin di sini ada dokter-dokter, para ahli dalam masalah ini, itu menyebutkan waktu seorang wanita hamil dan dia dapat melahirkan seorang anak, waktu paling sedikit adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian si wanita melahirkan setelah 6 bulan, tidak sampai 9 bulan, 6 bulan, maka dihukumi anak yang dilahirkan oleh si wanita itulah anak suaminya. Ya, karena dia sudah lama menikah selama 6 bulan. Tapi menyeyup 6 bulan, maka anak itu bukan anak dari suaminya. Ya, paling sedikit masa hamil itu 6 bulan. Karena ini 2 tahun
adalah masa menyusui. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman yuridu an yutimma ridha'ah. Seorang ibu itu akan menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakannya selama 2 tahun, ya. 2 tahun ini batas paling maksimal untuk menyusui. Ini paling bagus menyusui anak selama 2 tahun. Sedangkan 6 bulan ini batas minimal seorang wanita hamil. Maka disebutkan pernah terjadi kasus di masa pemerintahan Utsman ibni Affan. Beliau mendapati seorang wanita hamil dalam masa 6 bulan. Kemudian datang suaminya mengadu istrinya telah melakukan perbuatan zina. Maka Utsman menetapkan dia harus dirajam. Lalu Ali ibni Abi Thalib datang dan Ali bertanya kepada Utsman, apakah engkau belum membaca ayat di dalam surah Al-Ahqaf yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamluhu wa fisaluhu salasina syahra. Dia mengandung dan menyusui, menyapih sampai 30 bulan. Lalu Ali mengatakan 6 bulan darinya adalah waktu hamil. Dan ini disepakati oleh seluruh para fuqaha. Ya, tidak ada khilaf para fuqaha, batas minimal seseorang itu bisa melahirkan anak, yaitu seorang ibu mengandung, batas minimalnya 6 bulan. Yang menjadi khilaf, batas maksimalnya berapa? Itu khilaf para ulama. Sebagian mengatakan 9 bulan, sebagian mengatakan 4 tahun, 5 tahun, sedangkan kita di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu menyebutkan batas maksimal seseorang mengandung itu 4 tahun. Ya, orang inang jid ke kandungannya ke sampai 4 tahun lamanya. Miyahana lahir-lahir sampai putun manteng mengandung. Ya, itu khilaf para ulama. Sebagian mengatakan 9 bulan, ada 4 tahun, ada 5 tahun dan yang lainnya. Tapi batas minimal itu mereka sepakati 6 bulan karena ayat ini. Ya, ayat ini menyebutkan 30 bulan itu 2 tahun menyusui dan 6 bulan masa mengandung. Nah, mungkin nanti ada para pakar, para ahli yang bisa menambahkan tentang masalah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Ya, dia hamil dan dia menyapihnya selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai ia tumbuh dewasa. Balagha asyuddahu. Ya, sebagian mengatakan makna balagha asyuddahu yaitu dia telah baligh. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan 18 tahun dari umurnya. Orang mereka 18 tahun dari umurnya, maka dia telah dihitung tumbuh dewasa. Lalu Allah mengatakan wa balagha 40 sanah, dan umurnya sampai 40 tahun. Nah, ini masa 40 tahun. Tadi balagha asyuddahu, sebagian mengatakan 18 tahun, ada yang menyebutkan 25 tahun, ada yang menyebutkan lebih. Tapi ketika Allah mengatakan wa balagha 40 sanah, sampai 40 tahun, ya, ketika 40 tahun ini adalah masa kematangan seseorang. Mengenai kaki hitung Tuhan padahal kan nyan masa yang paling good sira urang, masa paling penuh kekuatan, paling penuh akai, segala-galanya nyan masa 40 tahun. Mandayo orangnya 40 tahun kapikun kadang.
Sebenarnya masa yang paling good, masa yang paling sempurna kan Tuhan galam dihitung Tuhan 40 tahun. Tapi masa keemasan. Makanya disebutkan oleh ahli tafsir, Allah itu tidak pernah mengutus seorang pun nabi kecuali sesudah berumur 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul ketika telah berumur 40 tahun. Yang masa paling good seseorang untuk berfikir. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan umur 40 tahun itu adalah umur yang akan menampakkan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Yang punya orang 40 tahun kaget, insya-Allah dia akan istiqamah gad. Punya orang 40 tahun kalau moho arah yang cukup susah untuk berubah. Maka masa 40 tahun adalah masa seseorang itu harus memaksakan diri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi kebiasaannya. Ya, dan yang sang bina yang hadir ini ka puplotun mendung. Kecuali ku Said dua apa. Insang mandum ka puplotun. Yo mandum ka masa-masa yang seharusnya kita maksimalkan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masa yang kita tidak lagi berfikir tentang terlalu banyak tentang kehidupan dunia kita. Jadi disebutkan oleh para ulama, nanti kita bisa membuka kembali tafsir Ibnu Katsir, itu para salaf dahulu. Mereka ketika mencapai umur 40 tahun itu tidak ada yang mereka pikirkan kecuali hanya untuk kehidupan akhirat mereka. Yang betul-betul hanya menyibukkan diri mereka dengan kehidupan akhirat mereka. Hanali lalu dengan sesuatu yang lain, benar-benar hanya memikirkan kehidupan akhirat mereka. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang berada di dalam neraka. Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Nanti pada hari kiamat orang-orang di dalam neraka itu akan berteriak. Ya, berteriak dengan suara yang sangat besar, merintih memohon kepada Allah. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kami akan mengamalkan apapun yang dahulu kami tinggalkan. Ya, orang yang ke dalam neraka laki tubid dari neraka untuk beramal saleh yang dahulu mereka tidak lakukan di kehidupan dunia. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka? Allah mengatakan awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Lalu Allah mengatakan awalam nu'ammirukum, bukankah dahulu kami telah memberi umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya, umur yang kami berikan itu adalah umur yang kalian mau untuk berfikir. Kagebi kesempurnaan akal tayang. Gebi kesempurnaan akal, gebi kesempurnaan fisik, gebi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu telah mencapai 40 tahun dari umurnya. Maka orang yang katruk pelutun dari umur, mereka tidak memiliki uzur sama sekali nanti di hari kiamat di depan Allah. Umma pakan hana peduli zakat, umma Allah lung hana dupu na perintah zakat, hana li berlaku bagi orang kapuk pelutun umur. Bahkan hana sembahyang, umma Allah lung hana dupu na perintah sembahyang, hana li berlaku bagi orang yang kapuk pelutun umum. Allah telah memberikan kepada kita kesempurnaan akal
kesempurnaan kekuatan, kesempurnaan untuk berfikir. Hanali alasan orang miyaka peludhun umur mantang melaksanakan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, ketika mereka sudah balagha asyuddahu, itu sudah berusia matang, dan kemudian ditambah mereka berusia 40 tahun, maka doa yang paling harus diperbanyak bagi orang-orang yang telah berumur 40 tahun. Ini doa di dalam ayat ini. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang harus kita baca, yang wajib dibaca oleh orang yang kabut lodonumu. Doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah Allah mengatakan mereka telah mencapai umurnya 40 tahun. Itu Allah mengatakan qala, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan untuk beramal salih dengan amal yang Engkau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan kemudian dia mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk ke dalam orang-orang yang berserah diri. Ini doa yang harus selalu kita ucapkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh amalan kita, memperbaiki anak keturunan kita yang benar-benar mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun. Itu Allah mengatakan, mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, tapi ketika dia mengatakan inni tubtu, aku taubat kepadamu ya Allah, maka Allah menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Ya, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah seharusnya doa yang kita lazimkan, yang selalu kita panjatkan, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama, orang yang benar-benar mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kemudian di sisi yang lain Allah katakan, walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffin lakuma, itu cis bagi kalian berdua.
Ya, punya bunuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelompok yang Allah sebutkan. Yang pertama tadi, mereka adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Ya. Yang kedua adalah orang yang durhaka. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita membuat kaidah yang sangat penting dalam masalah ini. Kaidah tentang seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, siapa yang bersalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menetapkan orang tua yang lebih dahulu bersalah kepada anak. Kan anak ilagu hukum oleh Allah pakan durhaka kepada orang tuanya, tapi Allah lebih dahulu bertanya kepada orang tua, kenapa anaknya durhaka? Bahkan karena mereka menyebutkan innallah amaral aba qabla al abna. Itu Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu memerintahkan orang tua sebelum Allah memerintahkan anak. Awai orang syik ilagu perintah untuk mendidik anaknya sebelum Allah perintahkan anak berbakti kepada kedua orang tua. Maka miahana gedidi le orang syik, anak durhaka, yang kan salah anak. Yang salah orang syik. Pakan hana gedidi. Kita sudah menyampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama, tanya kali kita sampaikan wilayah ya, al-wilayah, kepemimpinan. Salah satu yang membuat syariat Allah itu tegak, seseorang itu patuh dengan tidak, salah satunya adalah kepemimpinan. Tanya kali kita pegah dua buah hal. Ya. Yang pertama adalah dai, pendakwah. Yang kedua adalah hakim ataupun pemerintah ataupun pemimpin dalam masalah ini. Dua bawahnya yang pegang syariat Allah itu tegak. Dai, dia tugasnya hanya menyeru, menasihati. Sedangkan pemimpin, dia bisa mengambil keputusan. Orang syik patah di dah di antara dua bawahnya. Dai apa sebagai pemimpin? Pemimpin. Orang syik kan hanya gekun maknanya kayak sembahyang nyankan. Hana urusan orang syik le pegannya ayat sembahyang. Hana sembahyang je ke support gepoh. Bahkan karena dia pemimpin. Makanya para ulama kita ketika menyebutkan wilayah kepemimpinan, mereka membagi dua. Ada umum, ada khusus. Umum ini pemerintah, hakimnya umum. Sedangkan khusus suami, khusus dia menjadi pemimpin bagi istrinya. Orang tua dia khusus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Maka ketika orang tua itu tidak mengambil haknya, hanya menjadi dai, ia hana jalan. Hana subuhnya bedah yak sembahyang. Kira orang cik hana bupu hek dai hidayah baru. Hana jalan. Ya, maka orang tua itu harus benar-benar mengambil haknya. Dia adalah pemimpin. Ketika anaknya sudah berumur 10 tahun, Allah memerintahkan untuk memukul. Guyupoh dalam mendidik. Kan poh yang binasanya jera hana dalam pola pendidikan. Guyu mengambil haknya. Maka ketika ini tidak berlaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si anak durhaka itu kan salah anak. Tapi salah orang tua yang tidak melaksanakan hak yang telah diberikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
ketika si anak mengatakan kepada orang tuanya, qala liwalidayhi uffin lakuma, ya, kepada kalian berdua. Lalu mereka mengatakan, ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil quruna min qabli. Lalu dia mengatakan, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Lalu dia mengatakan, wa qad khalatil qurunu min qabli, dan cukup banyak orang-orang sebelumku mereka tidak dibangkitkan. Mana begah baklun long te ke bedah long. Cukup jai kau rumah te jamun hana ke bedah. Ni masalah di mana? Masalah. Orang tua itu tidak menanamkan tauhid kepada anaknya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, si anak itu tidak akan pernah menjadi baik sama si lagi tanya. Tidak akan pernah taat kecuali kita benar-benar memahami tauhid. Tadi kita telah menyebutkan di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Nyan betul-betul kita nom dalam hati, Rabb kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak tidak akan mampu berbakti kepada orang tua kecuali dia memiliki tauhid. Maka kita bisa melihat Allah menyebutkan surah Luqman yang model orang tua yang dia bukan seorang nabi, tetapi Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran karena metode cara dia mendidik anaknya, ya, ke Nabi Luqman. Tapi Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran karena pendidikan yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya itu pendidikan yang sangat berhasil, sehingga anaknya itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia katakan kepada anaknya? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tauhid lagi pertama pun. Baru kemudian diperintahkan salat, perintahkan berbakti setelahnya. Tauhid. Nabi Allah Yaqub alaihi salam dari lahir dari diangkat sebagai nabi, kemudian sampai hadara Yaqubul maut, sampai dia sudah berbaring hampir mati, hampir wafat, Nabi Yaqub apa mengatakan kepada anaknya? Apa yang akan kalian ibadahi setelahku? Tauhid yang pertama. Maka tauhid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang pertama yang kita sebutkan di minggu yang lalu, yaitu kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, menyenyan hana ditambang dalam hati, seluruh kebaikan tidak akan mampu kita lakukan. Anak min, ya, itu je pebut salah karena dianggap anak pupu hana kekalan le orang si. Karena adanya putra yang tak payah nyo punya salah, punya kapubutnya, punya tume kalan dengan mata kapreh deknya nyo. Draw de kalan na baga. Irmah pula wate dah pernah anak min yang begadat punya kekalan ni pak guru itu kena ampah. Pak guru semua kita mengetahui manusia itu memiliki penglihatan yang terbatas, pengawasan tanya terbatas. Nya itu pun mandu anak meteka itu pun pengawasan tanya yang terbatas. Tapi ketika tauhid yang ditanamkan, Allah akan melihatmu, maka dia akan mengetahui Allah itu maha melihat. Tapi tanya tak puas mandu ada drod nyanja je mia pi rokok mia longkalan habis mia nayo kala ni ana mi ilum nayo umahana orang si ipip you tanya terbatas. Pengawasan kita tidak mampu sebagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini ketika si anak tadi mengatakan kepada orang tuanya uffin lakuma, itu
apa yang kalian katakan? Kalian mengatakan aku akan dibangkitkan, padahal tidak dibangkitkan orang-orang sebelumku. Lalu orang tuanya mengatakan, wahuma yastaghitsanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ini kalimat yang paling menyedihkan yang didapati oleh orang tua ketika anaknya itu tidak patuh kepadanya, dan bahkan anaknya tidak takut jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahuma yastaghitsanillah, dan keduanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailaka, celaka engkau. Amin, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi telah geyung iman hana gedidi gunakan. Waktu gekalan anak karut dalam kekufuran, baru dia mengatakan amin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayaqul ma hadza illa asatirul awwalin. Si anak yang dia sudah jatuh ke dalam kekufuran, dia tidak lagi mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, maka dia mengatakan ma hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tanya orang yang mantang gebi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Baik dalam segala hal, seorang guru harus ditanam tauhid kepada anak didiknya. Apapun profesi tanya, tauhid itu harus ditanam. Ya, sehingga anak-anak kita hari ini mereka benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah kufur kepadanya. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan. Mihana kita lanjutkan dua ayat lagi. Allah mengatakan ulaikal ladzina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Itu mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, baik dari jin ataupun dari manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, guna Allah ditutup dengan orang yang mendapati kenikmatan, sedangkan ini adalah orang-orang yang merugi. Lalu Allah katakan walikullin darajatun mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Lalu Allah katakan, dan bagi mereka masing-masing itu derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, sesuai dengan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia. Allah akan membalas. Yang good gebalah oleh Allah dengan good, yang buruk gebalah oleh Allah dengan buruk. Bagi orang yang tamang surga sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Ada yang mendapati surga paling tinggi, ada yang mendapati surga paling rendah. Bagi orang yang puput keburukan, ketambang neraka sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Ada yang berada di neraka paling tinggi, dan ada yang berada di dalam kerak api neraka, sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu mendapati derajat kedudukan sebagaimana apa yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia. Allah mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar
Lalu Allah menyebutkan, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Itu ketika dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Ayat ini menjadi peringatan yang paling besar kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab ketika beliau mendapati makanan yang sangat lezat, itu beliau pasti akan meninggalkannya. Hangga paju yang merempuk makanan paling mangat yang dipuji oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Umar sangat takut ayat ini nanti akan dijadikan hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepadanya, bukankah dahulu kamu telah bersenang-senang? Bukankah dahulu kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik-baik? Maka ngoyan gepejo, bukan ini diharamkan, tidak, tapi bentuk kewaraan seorang khalifah Umar ibn Khattab yang sangat takut dan sangat menjaga dirinya dari api neraka. Maka Allah mengatakan, fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Nah, ini Allah sampaikan ketika mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, maka pada hari ini kamu diberi balasan dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah melakukan kefasikan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat bagi kita, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga menanamkan nilai-nilai tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Dan kita selalu menyampaikan, orang tua itu dia memiliki tanggung jawab berbakti kepada orang tuanya, dan dia memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Ya, tanggung jawab ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini telah kita tinggalkan. Ya, bagi tanya yang penting kita sudah soleh. Dro de kadajak sembahyang kajit ane home terserah. Inyo hanasib. Dro de kajit dabut ane hanji ibut yang terserah. Yang penting lung ka gelom sip. Lung ka lung ya abut ane hana depu hana masalah. Ini tidak. Tetapi orang tua itu harus benar-benar menanamkan anaknya nilai-nilai tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Itu orang-orang yang beriman dan kemudian keturunannya itu mengikuti keimanan yang ia miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka kelak di kehidupan akhirat. Dan para ulama ketika menjelaskan ayat itu, mereka mengatakan itulah kenikmatan yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika seluruh orang tua itu berkumpul kembali dengan anak-anak yang mereka miliki di kehidupan dunia. Itu ketika benar-benar mereka beriman sebagaimana iman orang tuanya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak cukup bagi kita hari ini ketika kita tidak memberikan pengawasan lebih kepada anak-anak kita. Ya, urangnya keadaan yang sangat memprihatinkan mungkin bagi orang tua yang memang gekalan keadaan luar itu sangat berbahaya. Tetapi yang paling parah, pengawasan kepada anak-anak juga dibiarkan. Ya, mandum orang syik menyatakan pegat survei orang yang tacik mandum ya tu mengerikan. Narkoba di luar cukup mengerikan, LGBT di luar cukup mengerikan, buang-buang waktu sia-sia di luar cukup mengerikan.
Tetapi dengan keadaan seperti ini, orang tua juga tidak memperhatikan keadaan anak-anak mereka. Ini sangat meresahkan, sangat mengerikan. Tanggung jawab sangat besar di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya seluruh apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Wallahu taala alam. Nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.